Mulai mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wa sahbihi di Bait Quran. Yang saya hormati para santri baca Quran yang mengikuti secara online melalui live streaming. Alhamdulillahirobbilalamin, yang hari ini kita bisa melanjutkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan keistiqomahan untuk kita, dan mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawan sufina wa a'immatul mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wa khususan Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti wa Jalaluddin Muhalli wa jami'il mufassirin wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian tafsir kita di flyer kemarin yang disebar itu part 2. Ya, mestinya tapi part 3 ini, karena yang part 1 kan dulu yang sempat ada jeda lama. Sampaikan ini adalah part yang ketiga. Kita melanjutkan ayat faman syaa dzaksuhufim marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Itu kan kita sudah membahas ini kaitannya dengan ketika turunnya ayat ini kan kemarin sudah kita bahas, yaitu ketika pembesar Quraisy itu mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah sangat berharap mereka ini masuk Islam, mereka ini beriman, sehingga Rasulullah apa istilahnya agak mengabaikan dalam tanda petik Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makanya ayat ini di sini Allah menyatakan faman syaa dzakara. Jadi dia akan zakar Al-Qur'an. Dia akan mencari petunjuk itu. Syaratnya dia ini karep. Kalau sudah ada kerentek, ya nanti Allah akan membuka jalannya. Peringatan-peringatan itu kan ayatnya yang adalah kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara. Lalu kemudian dijelaskan fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah ini menjadi khobar yang kedua. Kalau dalam penafsiran ini dijelaskan khobarun tsanin, ya, li'annaha wa ma qablaha i'tirad. Jadi setelah innaha tadhkirah, maka ini ada yang disimpan, ini innaha fi suhufim. Jadi inna surat dan ayat. Surat dan ayat sempurna. Karena surat Abasa ini termasuk kategori Makkiyah. Jadi yang diturunkan kepada Rasulullah sempurna. Saya sudah pernah nyampaikan ya dulu ya tentang kalam nafs itu. Masih ingat? Ustaz Ardi. Ustaz Nurul mungkin masih ingat. Rupanya kok mengingat begini. Oh iya. Jadi hampir mencurang kalau kemudian menunduk gini berarti ingat. Iya, Ustaz Nurul. Atau sudah lupa karena dulu masih bujang, sekarang sudah nikah. Oke, kita lanjutkan. Fi suhufim mukarramah, terdalam suhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan.
yang dimuliakan. Marfu'ah di Al-Quran. Ini derajatnya tinggi. Mutahhara ay munazzahatun an massi syai'in. Ini disucikan dari, jadi setan nggak bisa menyentuh. Nggak bisa menyentuh. Nah, kalau sedikit boleh mulai. Jadi ini ada pemahaman ketika fi suhufim mukarramah. Ini ketika Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Kan dulu sudah pernah kita bahas di dalam surah Al-Buruj ya, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sehingga muncul pertanyaan dulu. Al-Quran itu kan kalamullah. Yang namanya kalamullah itu bila harfin wala sautin. Tapi karena Allah itu sayang kepada manusia, maka lalu Allah mengajarkan Al-Quran. Ini sempat kita singgung di pekan 2 pekan yang lalu. Lah ketika di Lauh Mahfuz itu ada penjelasan ketika Al-Quran itu. Nah, begitu Tanzil turun kepada Rasulullah, kalau yang di atas itu dari Lauh Mahfuz ke As-Sama'i Dunya, ini turunnya sekarang sekaligus. Kepada Rasulullah ini turunnya berangsur-angsur. Nah, ketika berangsur-angsur inilah kemudian Jibril menyampaikan, tapi Rasulullah tidak menulis. Karena Rasulullah itu kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini harus dipahami. Ada banyak orang yang kemudian juga salah paham. Rasulullah itu kok ummi? Ummi itu dikuatkan dalam surah Al-Ankabut itu, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik. Dan engkau wahai Muhammad, wa ma kunta tatlu, tidak bisa membaca, tidak pernah membaca min qablihi min kitab. Jadi satu buah kitab pun Rasulullah tidak pernah baca sebelumnya. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau tidak Muhammad, karena dianggap ini karyanya, bikinannya Muhammad. Nah, ketika diperintah Iqra, beliau menjawab, ma'ana biqari. Saya ini bukan orang yang pandai membaca. Saya memahami ana biqari, apa yang saya baca. Karena boleh jadi ketika itu beliau membaca, nggak semoco kok kemudian apa yang terus saya baca. Makanya terus Jibril menuntunkan ayat diikuti oleh beliau. Kan begitu. Ya. Tetapi ini harus jangan diarti tulis. Ini kemudian ada yang menerjemahkan itu memang menunjukkan dia tidak berpendidikan. Karena media sudah banyak, terus dia tidak belajar. Kan orang sekarang hampir tidak ada lah yang buta huruf. Tapi kalau zaman di sana itu lebih memilih tidak diartikan buta huruf. Ya tidak pandai membaca dan menulis. Karena untuk apa? Ya untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Wong itu saja masih dituduh macam-macam. Wah itu kata-katanya Muhammad itu hati-hati. Sampai yang ini yang sempat banyak orang salah paham. Betapa bangga orang Islam mengutip hasil penelitian Michael Hart dalam buku yang diterjemahkan yang tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Karena itu Nabi Muhammad nomor 1. Padahal tulisannya Michael Hart itu ternyata memang menurut itu di urutan pertama sebagai orang paling bawah, Al-Quran itu bikinan Muhammad. Jadi dia tidak percaya kalau itu dari Tuhan. Jadi dia menulis itu. Baru kemudian Rasulullah bahkan kepada sahabat yang sudah memang pinter-pinter nulis itu. Makanya ada Kutabul Wahyi. Ditulislah dengan rumahnya saja. Hanya rumahnya toh. Dan itu berlangsung sampai pada masa Abu. Jadi itu tulisan itu begitu. Kemarin saya ikut diklat di 2022 KMA 089 itu. Mushaf standar itu sekarang ada, dulu itu ada 3. Bahria yang pojok itu, yang khotnya Imla itu, biasanya dulu yang mempelopori kudus itu teman-teman yang menghafal dulu, era dulu itu pakai Quran ini, mesti. Lalu yang ketiga ini Mushaf Braille untuk orang tunanetra.
Dan yang keempat, mushaf isyarat. Ini baru. Kan kepada sahabat-sahabat kita yang muslim, tapi sejak lahir itu orang yang tunarungu itu selama ini mereka tidak ada yang memperhatikan bagaimana ngajinya mereka, bagaimana mereka memahami agama. Tidak ada informasi yang masuk. Karena sumber informasi kan ini. Sehingga saya diceritani kemarin sama salah satu narasumber itu. Jadi kalau lihat tulisan Allah sama Muhammad itu dalam dugaan mereka. Akhirnya Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasihan Mushaf itu sudah belajar tentang bahasa isyarat dan lain-lain, akhirnya merumuskan sekarang jadi mushaf isyarat. Kemarin kami juga diajari mushaf braille itu, bagaimana cara membacanya. Masya Allah, ketika kita latihan itu menghafalkan kodenya saja sulit itu. Itu yang mushaf, tapi bentuknya bukan tulisan Arab yang ditulis muncul-muncul gitu, enggak. Itu ada hurufnya sendiri, ada rumusnya sendiri. Bongkar di kartu saya bawa beberapa contoh lembaran. Karena mana ada prakteknya itu yang mushaf braille itu. Saya gini, iya, ini kan menyediakan orang-orang tunanetra yang kuat, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tunanetra. Biasanya mushaf braille. Angel rumus ini ya kita saya kadang-kadang jadi angan-angan begini, iya. Mereka-mereka itu yang diuji oleh Allah dengan tidak bisa melihat begitu ya. Kalau pengen ngaji itu perjuangannya seperti itu. Kenapa? Ya ini evaluasi untuk diri saya. Kalau panjenengan sudah Masya Allah. Gitu. Jadi itu belum yang mushaf isyarat. Jadi mushaf isyarat alif ini nanti dan seterusnya itu nggak begitu hafal. Saya baru kemarin ya nggak langsung hafal. Jadi itu semua kategori mushaf. Dan itu tertulis, makanya sekarang tulisan ini ya memang aslinya ketika Jibril menyampaikan itu masih dalam bentuk yang wallahu alam ketika penyampaian bentuknya seperti apa? Apakah masuk seperti apa namanya? Sebuah gelombang begitu ketika kita nonton YouTube atau apa atau nonton televisi, antena kan menangkap pancaran gelombang itu yang kemudian disalurkan kan jadi gambar, jadi video. Nah, ketika Rasulullah menerima itu, lalu kemudian Rasulullah nyampaikan itu, tulis dikenal oleh masyarakat Arab itu kufi kuno. Huruf Braille itu baru ditemukan di Swedia atau di mana tahun 1952. Nah, untuk mushaf, untuk yang tulisan Arab itu dikembangkan lagi itu baru ketemu tahun berapa gitu. Jadi itu perkembangan berikutnya. Tapi kalau itu sudah jadi ditulis, ya itu tetap dianggap mushaf. Jadi jangan hanya dilihat kalau tulisan Arab, ya memang bukan tulisan Arab itu kode-kode huruf Braille itu. Tapi itu juga dihukumi sebagai mushaf. Jadi ini fi suhufim mukarram dan itu dimuliakan. Jadi mulia itu ketika di mana? Ketika masih berupa kalam lafzi mulia. Kata kalam nafsi ya mulia. Kalam lafzi juga mulia. Makanya sampai sekarang ini kalam lafzi yang dalam bentuk tulisan. Ini mulia. Sesuatu yang menempel ke sini mulia. Ini tidak boleh terjadi kesalahan, makanya sampai ada lajnah itu yang mentasih ini biar nol kesalahan. Kalau salah sedikit kan begitu. Karena prosesnya itu jelimet untuk menjaga dan mengimplementasikan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Marfu'ah. Ini marfu'ah. Marfu'atim mutahhar munazzahah an massi syayatin. Itu betul-betul disucikan dari sentuhan-sentuhan syaitan. Syaitan tidak mampu untuk menyentuh Al-Quran. Bi'ai tangan para utusan yang disifati kiromim baroroh, mulia dan juga senantiasa berbuat baik. Mufassirin, kalau kita lihat di tafsir-tafsir klasik, itu rata-rata semuanya memaknai ini yang dimaksud bi'aidi safaroh, yang kalau kita lihat dalam terjemahan itu di tangan para utusan. Safaroh bisa berkata safir, ya,
bisa dari kata safir. Itu maknanya bisa duta atau utusan. Ya, safaroh itu bentuk jamak. Seperti kalau kita lihat seperti hamalah, hamalatul Quran. Hanya ada pondok namanya Haki, Haki hamalatul Quran. Jadi safaroh ini para duta-duta yang mulia disifati lagi dengan kirom. Kirom ini mulia. Ini juga jamak. Baroro, baroro itu memiliki makna yang selalu dan banyak berbuat baik. Muti'ina lillah wahum al malaikah. Ini dalam tafsir begitu. Tapi ada mufassir yang kemudian memahami bi'aidi safaroh itu difahami adalah termasuk para penulis-penulis itu jaga Quran melalui selain Al-Quran tidak boleh ditulis ketika itu. Akan tidak terjadi percampuran antara yang Quran dengan yang bukan Quran, yang hadis. La taktubu anni syai'an ghairal Quran. Sangat masyhur sekali itu kata-kata Rasulullah yang menyatakan begitu. Nah, orang yang penulis, kenapa kok ada yang memahami ini termasuk orang-orang yang menulis Al-Quran? Karena para ya, itu adalah orang yang betul-betul al-mahiru bil Quran. Karena ada hadis al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiramil baroroh. Kalau difahami bil Quran itu ya berarti ini luas. Pertama, yang paling mendasar itu ya mampu membaca dengan baik sampai pemahamannya. Nulis, orang yang nulis itu dia juga paham. Sahabat-sahabat kutabul ini mulia. Mereka ini mulia disifati kiram baroroh, itu juga mereka banyak berbuat baik. Kalau kita umpama mau mengambil satu hikmah dari runtutan ayat ini, kan ini terkait dengan Al-Quran. Inna hatadhirah lalu fi suhufi mukarramah marfu'atim mutahharah. Kalau kita ini ingin dimuliakan, kalau kita ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kalau kita ini ingin dibersihkan, Al-Quran ini harus intens. Itu kalau kita mau mengambil pelajaran ini. Ya, taati, maka di sisi Allah kita menjadi orang yang betul-betul jika dibersihkan, nanti di hadapan makhluk itu akan otomatis. Jadi tujuannya adalah di sisi Allah dulu. Nanti yang lain-lain akan mengikuti. Kiramin bararah. Nah, lalu baru ayat kemudian. Jadi kalau kita klasifikasikan, ini ada klasifikasi yang pertama kemarin pada fa'anta anhu talaha. Lalu klasifikasi berikutnya ayat 11 sampai dengan 15. Sampai dengan 16 ya. Kilal insan ma akfaroh. Kutilal insanu ma akfaroh. Ada yang mengatakan al-insan di situ ini mencakup semua manusia. Jadi kutila itu makna asalnya memang terbunuh atau dibunuh. Tapi orang-orang ahli, termasuk yang dipakai bahasa Al-Quran, dalam beberapa konteks itu memberi makna itu sebuah celaan. Celaan itu apa ya? Untuk mencela, jadi celakalah manusia gitu loh. Bukan berarti manusia dibunuh, enggak. Jadi kutilal insan itu celaka menungso. Saya lupa di kitab apa itu ya. Ada penjelasan yang menarik. Ternyata setiap lafaz al-insan ya itu hampir semua itu tanya itu sesuatu yang negatif musnya begitu kuncinya. Tapi ada satu dalam surah At-Tin dulu sudah pernah kita bahas. Itu disebutkan positifnya ya. Tapi disambung dengan hati-hati, bisa negatif juga, baru diberi rumusnya. Yang kita lihat. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ya kan? Sesungguhnya seluruh manusia benar
Dan gitu diberi rumusnya illalladzina amanu dan seterusnya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru kan gitu. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan keburukan dalam pandangan dia, waduh, oleh sampai haru-haru. Semua orang dikasih tahu seakan-akan dia ini menjadi orang yang paling menderita sedunia. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau sudah dapat kebaikan oleh rezeki nomplok umpamanya, dia tidak pernah cerita. Nah, karena dia manu'a. Manu'a itu dia mencegah dirinya untuk sampai gak kepingin. Kalau saya tapi disifati berikutnya ada kunci positif. Sehingga kalau memahami itu, saya kadang-kadang ini saya pernah angan-angan sendiri, kan boleh tidak setuju. Kadang kita itu memahami ayat, ketika mentadaburi ayat, itu dari endingnya dulu. Oh, ini. Contoh. Dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kan gitu. Kalau panjenengan lihat perasaan, kok iso penuh gitu ya? Kenapa sebabnya itu? Kalau jenengan ending ayatnya, ulaika humul ghafilun. Mereka tuh orang-orang yang lalai. Lalai sampai lalainya tuh nemen sampai seperti binatang, nggak bisa diingetin juga. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kan? Mengapa kok bisa mereka itu begitu? Runtutannya ada di tengah-tengah itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun. Itu kita ini menungso. Ya apa caranya cek gak masahu syarr ida ya enggak pakai wa yang syarrul. Maka ilah setelah ilahnya harus dilakukan, lakukan 4 hal ini. Nanti berarti alnya yang listidrokil jin. Ada lagi wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu juga menunjukkan kelemahan. Tapi di sini tidak ada ilahnya. Tapi ada lagi loh di inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa asyrakna minha hula. Itu potensi-potensi negatif. Jadi insan seringkali begitu. Lah kalau dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini positifnya dulu. Ini ahsani taqwim. Tapi jangan sampai lupa daratan. Sehingga tsumma radadnahu asfala safilin. Biar selamat dan asfala safilin, maka kuncinya berikutnya. Amanu wa amilus sholihat, mereka mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, dalam konteks ini kutilal insan memang dalam penafsiran ini itu ditafsirkan dengan lo'inal kafir. Ini yang dimaksud insan yang mana? Insan yang kufur. Orang atau manusia yang mengingkari, maka dia inilah yang celaka. Berarti kalau aku sudah beriman, tapi kadang-kadang sesekali atau beberapa kali mengkufuri nikmat, itu juga bisa masuk kategori ini. Makanya Allah ingatkan, kutilal insan. Ma'akfaro. Ma'akfaro ini bisa berupa istifham taubih. Istifham taubih itu. Jadi ada tafsir memahami ma'akfaro itu sebuah bentuk pertanyaan sebagai untuk mencela. Kalau diartikan sebagai istifham, berarti maknanya jadi begini. Celaka manusia. Ma'akfaro. Apa yang menjadikan dia kok sampai kufur? Ada mufasir yang lain yang memahami ma'akfaro. Ini bisa diambil dua-duanya. Jadi Quran itu hebatnya itu. Satu ayat itu bisa dikupas, bisa menjadi kedudukannya beberapa macam. Tapi tetap saling mendukungnya manusia tidak bisa kayak gitu. Kutilal insan maknanya ta'ajub. Ta'ajub itu keheranan. Heran saking nemeni.
Celaka manusia. Ma akfar, alangkah kufurnya dia. Kok ono? Allah itu kan paling tahu proses penciptaan manusia. Paling tahu kelemahan manusia. Oh ya, yang buat manusia udah gaya keren-keren begitu. Allah tahu kekurangan terdalam seseorang. Kalau kita sesama makhluk, itu biasanya yang tahu kekurangan kita itu pasangan kita. Ya, pasangan kita itu tahu kekurangan kita. Tapi kan pasangan itu sifatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu tidak boleh kekurangan atau kekurangan itu tidak boleh diumbar ke yang lain. Tapi tetap harus saling mengingatkan. Umpama, contohnya saya ini, contoh ini. Saya tuh kalau bangun malam itu dibanding istri saya itu lebih sregep istri saya. Istri saya sholat, aku tuh nangis sampean gak tega. Tapi gitu tuh sebuah sih sama nih loh. Mungkin loh ya dalam petik ini saya angan-angan sendiri. Ngajak orang, qiyamul lail itu pahalanya sekian. Kok gak dilakoni kadang-kadang kok ya masih sering bablas gitu loh. Jadi istri saya tahu, beneran nggak tahu. Mama saya nggak ceritain kan, mungkin sampean husnudonnya, Ustaz Hasyim ini qiyamul lail. Yang di luar itu sok yes. Ngomongnya tuh kayak gini ngomong begitu. Jadi ya suka-suka jadi suami ini enggak, ini partner. Kita ini harus saling berbagi. Saya pernah ini saja off the record nih, tapi tidak apa-apa lah. Ini cerita aja ya. Ini cerita ya. Ini contoh bagaimana peran istri itu mengingatkan suami. Orang laki-laki itu sehebat apapun, itu kalau sudah istrinya sudah diem, apalagi bentak itu goblok dadak gitu. Kecuali kalau orang laki-laki yang tidak punya hati. Betapa banyak di Indonesia itu yaitu istri-istri yang kemudian meminta dari suaminya sehingga suaminya akhirnya berani melakukan hal-hal yang dilarang. Saya itu pernah gini, saya punya jadwal khutbah. Khutbah itu kan nun sewu ya, tradisi di sini kan memang ada bisyarahnya. Kalau khutbah kan salaman begitu. Saya khutbah di satu tempat masjid itu saya tahu di situ bisyarahnya itu 100.000. Tempatnya agak jauh, tapi untuk dibanding masjid yang lain itu bisyarahnya paling kecil. Cuman kalau saya kan bisyarah itu bukan masalah saya terima khutbah itu enggak, siapa yang jadwal masuk duluan. Ya sudah itu. Akhirnya saya sudah ada jadwal di situ. Begitu hari Rabu saya ditelepon suatu masjid yang khotibnya kosong. Yang masjid itu agak besar. Yang saya itu bisyarahnya berarti kan selisih 400. Saya sempat kepikiran, kan masih 2 hari tuh. Wah, Cirong, saya tak ngisi ya Ki. Dan itu pernah saya alami. Saya manusiawi kan, mikir-mikir. Tangatus kan. Akhirnya alasan saya ini, ketika saya ditelepon, jangan nonton jadwal hari Jumat. Sekedar cek dulu. Padahal saya tahu saya ada jadwal. Tapi saya, karena untuk mempertimbangkan tadi, setelah saya tutup telepon itu, iya apa enggak. Coba sih saya tanya ke istri saya. Saya tanya, saya itu kan ada jadwal. Ini kan bisa dipadamkan. Istri saya langsung pasang wajah. Kamu siapa sih ngisi? Gampang arah-arah di hatiku juga banyak itu yang bisa. Gak wis. Itu namanya amanah. Itu bener ini. Nggak mau tuh. Nggak. Kayak pengejudur mau sakit atau apa nggak bisa ngisi. Nah ini nggak bisa karena beralih ke yang lain. Enggak. Sekarang keputusan terserah jenengan. Pokoknya dari saya enggak kata gitu. Udah enggak berani saya langsung telepon lagi. Ngapunten saya ternyata ada jadwal. Ya tetap pulang bawa 100. Ternyata kan bukan itu ya. Yang penting itu. Jadi saya merasa. Apa? Ya mungkin mengharapkan sesuatu. Jadi yang 100.000 akhirnya diabaikan. Jadi itu. Makanya ini mudah-mudahan kita ini kan apa namanya yang berkecimpung di Al-Quran bahwa hikmah namanya menyampaikan kan
Itu ternyata gitu-gitu itu di saat yang lain itu kadang diganti dengan yang lain. Itu biasa kan pengalaman dengan itu. Agak tidak baik gitu ya. Kembali ke materi, maaf. Memang cerita fokus sih kok sampai sana-sana ini. Jadi intinya tadi itulah. Nah, kembali kepada bahwa Allah itu tahu betul kekurangan manusia. Makanya karena ya itu Allah tahu diuji. Nah, ini kamu tapi bisa kok melampaui ini. Tapi tetap ada ujian-ujian itu. Nah, kok ono uang sampai lupa daratan, makanya Allah sampai bertanya, ma akfaro kok kalau pakai takjub, ma akfaro alangkah kufia. Makanya dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ketika sudah min ayyin khalaqah. Ini orang-orang yang kufur, ya orang-orang yang kufur, baik kemudian pertanyaannya maaf apa yang menjadi kufur, maka yang jadikan proses penciptaan min ayyi syai'in khalaqah. Ini kalau tadi istifham tapi kalau ini istifham takriri namanya. Jadi istifham yang bentuknya adalah penetapan, jawaban, tapi membuat kita harus berpikir, tidak perlu dijawab sudah. Toh penjelasannya dilanjutkan di ayat berikutnya. Ya. Allah bertanya, min ayyi syai'in khalaqah. Ini kaitannya dengan yang syai'in khalaqah. Tsumma bayyanahu faqal. Kemudian Allah menjelaskan. Ini asal kejadian. Min nutfah dari Al-Tariq sudah lewat ya. Mimma indafid yakhruju min baini sulbi wa spermatozoa dengan ovum. Nah, dari bahan yang sangat remeh. Kenapa disebut remeh? Karena Al-Quran sendiri menyebut dengan mimma imahin. Mahin itu remeh, hina, jijik, kan gitu. Manusia itu semua dari biasa. Asal kejadiannya sama. Yang beda. Lalu Isa ibnu Maryam. Nama Isa indallahi kamathali al-ayat dan seterusnya. Yang lain ya. Min nutfah. Nutfah ini juga ada orang-orang yang diuji. Kadang itu sudah prosesnya sudah benar, semuanya dicek itu sehat. Tapi tidak punya turunan yang diuji. Ada orang tuh yang cepat diuji sehingga kualan. Karena hanya dijawil itu jadi. Bingung ya kami Pak. Pesawat bengi. Mereka itu hanya gimana di Korea enak alhamdulillah. Apa di sana enak dan ketidak enaknya? Ya pengalaman aja sih, pengalaman yang paling luar biasa itu baru kali ini saya Ramadan tuh puasanya siang malam. Banyak nggak paham, loh malam puasa juga. Loh iya saya malam puasa. Loh ada tak malam puasa? Oh ya ternyata yang dia bertanya ada nggak malam ya? Itu orang-orang yang belum balik kemudian bertanya seperti itu. Lanjutannya, minut fatin khalaqahu faqaddara. Ternyata dari nutfah itu Allah menciptakan manusia. Faqaddara kemudian ini maknanya bisa begini. Pahami secara jadi mulai dari nutfah pertemuan tadi sel spermatozoa dengan ovum kan kemudian berproses zigot kemudian menjadi segumpal mudghah ya kan sampai kemudian ditiupkan ruh berkembang terus perkembangannya ini ada secara fisik. Ada pemahaman yang lain dari mufassir yang lain tuh ini difahami begini, min nutfah, memang nutfah itu asal kejadiannya. Khol menunjukkan proses. Faqaddara itu bicara apa? Tentukan katanya dan takdirnya. Oh, ini nanti rezekinya umur sekian. Bagaimana dengan doa panjang umur dan seterusnya? Ini ada beberapa pendapat.
Yang penting kita ini kan tidak pernah tahu, itu kan nanti dikabulkan itu bimak itu sudah menjaga ikhtiar zahir. Tapi kemudian kalau Allah berkehendak, ya sudah pasrahkan saja. Memang tugas kita itu hanya ikhtiar. Memang tugas kita itu hanya ikhtiar. Maka nanti ada di ayat berikutnya nanti kan ada fal yang zurilaton. Itu kan kaitannya nanti apa itu. Kita lihat lagi. Ditetapkanlah takdirnya. Ada orang yang wa hasuna amal. Itu beruntung itu orang yang diberi umurnya panjang, amalnya baik. Umur panjang bisa tetap beramal, berarti sehat. Ada umur panjang tapi sakit-sakitan malah ngerepoti yang hidup, itu ya repot juga kadang-kadang. Itu kadang sudah berdoa pengennya meninggal, tapi Allah belum berkehendak, ya tidak bisa meninggal juga. Kan ada. Semoga kita semua, keluarga kita ini selamat kabeh, umur panjang, sehat walafiat. Berikutnya, tsummas sabila yas. Kalau di sini ai bukan keluarnya. Kalau ini bayangkan sudah semester, lalu kemudian sudah bulan. Ini kalau posisi bayi sudah kandung 8 bulan, ini biasanya muternya susah. Kecuali ada terapi-terapi khusus dan itu susah. Ketika keajaiban. Padahal semua adalah kudratullah. Susah. Maka biasanya apa namanya besar. Biasanya kalau anak pertama ini biasanya harus ada beberapa jahitan. Anak dari dokter. Dan anak pertama saya itu lahirnya berat ya, ke bidannya. Ini seharusnya saya harus jaga image. Ini kadang setelannya begini ya repot. Tsummas sabila yas. Tapi ada orang yang memang diuji. Diuji itu umpama begini. Mestinya sudah proses persalinan, sudah tidak proses persalinan. Kenapa? Enggak. Ada yang tidak proses persalinan tapi masih diuji tadi di atas, sehingga akhirnya harus sesar. Tapi kan umpama dalam sedunia ini kalau dihitung diadakan sensus lah antara yang melahirkan secara normal dengan secara sesar, ini ya tetap banyakkan yang secara normal. Jadi inilah masabila yasar. Itu kalau kita pahami dari penafsiran ini ai tori koruji. Tapi kalau ini kita pahami asal baikan itu sesungguhnya Allah juga mudahkan. Tadi ayat lengkap. Lalu ada proses begitu. Langsung sampai jadi bayi, terus kemudian ditetapkan takdirnya, ya. Tapi saja ini orang itu sudah diberi pilihan dalam surah Asy-Syams itu, wa nafsi wa masaha fa'alha fujuha wa taqwa. Fujuraha wa taqwa. Dalam surah Al-Balad dikuatkan lagi ada ayat wa hadainahul najdain. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah mudahkan jalan kebaikan itu. Pertama, manusia yang lahir tidak memiliki fitrah yang baik. Hanya kadang-kadang fitrah itu dipendam, bahkan terpendam, sehingga kadang bisikan hati nurani itu tidak terdengar. Walaupun sesekali ketika sunyi, ketika orang itu merasa sadar itu, sesekali itu muncul. Contoh, orang itu kalau dilabeli sesuatu yang baik, walaupun itu faktanya tidak begitu, itu aku senang. Mama ada orang biasa, sampai hebat sekali. Padahal mereka ketika itu hebat, lalu orang lain menganggap hebat, dia di luar dengan orang lain itu baik. Tapi kalau dengan istrinya, dengan pasangannya, sehingga orang lain menduga perilaku dia terhadap pasangannya itu sebaik perilaku dia ketika di luar. Oh itu di luar itu, sok banget itu sudah. Orang menduga tuh, iya ya beruntung ya jadi istrinya Mas ini ya, kata istrinya. Kira dijawab acara sopo doang kan. Bukan di sini ya, ini saya bicara umum. Tapi ketika diungkapkan yang baik-baik itu
Sebaliknya, orang yang ketika diberi label yang tidak baik, walaupun itu fakta, banyak yang tidak terima. Contoh, saya dulu di pesantren. Ada teman saya tuh yang kalau orang Jawa itu bilang itu kemproh lah. Habis nyopot baju tuh, salin baju, lempar. Lemarinya harus gak karuan, buku gak karuan. Kopros, borok banget. Gak terima dia. Oh, bukan saya ini. Dia tidak mau orang tuh dilabeli label yang buruk. Orang maling aja, perampok aja. Kamu maling ya? Enggak, saya enggak maling. Iya memang saya maling, tapi saya maling yang baik. Untuk disebutkan profesi saya. Orang yang melakukan kebaikan itu cepat dilakukan tambah. Kalau kedua banding satu, nek ono bagaimana uang kebaikan itu dua urukan. Tadi setelah niat satu itu untuk melakukannya, ini yang berat di sini. Setan tidak rela itu, pasti akan ada cara, ya kan? Tapi kalau keburukan, walaupun satu belum dicatat, tapi pelaksanaannya itu lebih mudah. Di Al-Quran itu, pelaku pembunuhan pertama ketika peristiwa Qabil dan Habil itu, dia menggunakan qala la'aqtulannak, akan benar-benar membunuhmu, dan itu dilakukan. Kamu udah niat, udah lumayan, entar aja ngelakuinnya, besok katanya lusa aja. Akhirnya niatnya tok kayak siji. Yang tadi kalau ini difahami as-sabil, ini jalan secara bukan secara zahir. Kalau secara zahir, secara fisik kan tadi itu jalan lahir ya. Bayi sudah siap untuk proses lahir dan seterusnya, itu dimudahkan oleh Allah. Untuk proses lahir dan seterusnya itu dimudahkan oleh Allah. Nah, menungso itu disuruh mengingat. Belum lagi kalau kita lihat, kita padukan dengan surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu ada ayat afara'aitumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Menjadi jabang bayi dalam rahim ibu kita, dalam rahim ibu kita. Sudah. Itu kalau bayi itu dia ini mulai mempertanyakan fungsi yang sudah diberikan oleh Allah, alat yang diberikan oleh Allah, maka dia sesungguhnya akan belajar begini. Punya anugerah sudah diberikan oleh Allah, tapi manfaatnya nanti untuk di masa yang akan datang. Bayi itu ketika punya kaki dalam perut, kan tidak bisa main bola dalam perut. Tapi dia tidak protes juga, ya Allah, lama dia geraknya semakin. Karena janin kan bertambah, diameter kepala besarnya kan, kalau tidak berkembang ya tidak normal, naudzubillah. Saya ini ternyata kaki dan tangan itu fungsinya luar biasa. Lahir, dia belum bisa kaki itu, ada proses pakai jalan untuk menuju kebaikan. Kita hidup di dunia sekarang yang singkat ini, yang nanti untuk akhirat kita yang sifatnya sangat panjang dan itu selamanya. Maka amal-amal yang lakukan ini jangan ditagih sekarang. Ya Allah, saya sudah melakukan ini. Mana dampaknya? Saya sudah melakukan ini. Mana dampaknya? Kalaupun Allah memberi fasilitas kepada kita, itu karena sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah, kita diberi fasilitas. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya fadl, yang sifatnya anugerah yang lebih, yang itu untuk orang dengan yang lain berbeda-beda. Wallahu lakum aziz. Kan begitu? Ini biar kita saling bisa bersinergi, bukan untuk sombong-sombongan. Iya. Itu saya sudah baca Waqi'ah sekian kali, tapi kenapa kok masih seret? Memang Waqi'ah itu, kan contoh surat Waqi'ah ya, itu bisa mendownload rahmat Allah agar rezeki seseorang itu dilancarkan. Tapi kalau masih menurut pandangan manusia itu masih seret, boleh jadi Allah masih tangguhkan, boleh jadi diganti dalam bentuk yang lain, kan itu banyak versinya. Tapi jangan kemudian gini, saya ini sudah sholat loh,
Tapi kenapa kok penggawean si angel? Kewajiban. Kewajiban. Kalau kemudian seseorang sholat dan kemudian berimbas pada Allah memberi, ini luar biasa. Karena nanti akan begitu, aku sholat sekian tahun kok pancet gini, aku gak sholat loh, jadi begitu nanti akhirnya. Jadi harus dipahami bahwa sholat itu perintah, yang itu sifatnya ta'abbud. Tapi kita yakin, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kan begitu. Nah, turun diberi saya. Jangan khawatir, nanti di akhirat teman jatahnya bisa lebih banyak. Walhamdulillah laka minal. Jadi jangan protes sekarang. Sama kayak bayi tadi. Jangan protes dulu sekarang. Ternyata kaki itu fungsinya banyak. Tangan juga begitu. Kelihatannya dulu tidak ada fungsinya. Nah, sekarang kita dituntut untuk beramal. Karena dunia itu adalah darul amal. Akhirat itu darul jaza. Itu tempat pembalasan. Sedikit lagi. Sampai titik. Pakai titik E. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Tsumma idha sya'a ansyarah. Kemudian Allah mematikan. Artinya, ya. Lalu setelah meninggal itu sebagai bentuk memuliakan. Allah menguburkan. Tapi dalam konteks ini, menguburkan itu, ya yang menguburkan adalah sesama mukmin, sesama muslim. Menjadi kewajiban bagi yang hidup. Dan itu termasuk, dan itu adalah bagian dari penghormatan terhadap Bani Adam. Nah kalau meninggal terus dibakar, meninggal penghormatan terhadap Bani Adam. Nah kalau meninggal, bakar, meninggal, abunya dilarung ke laut, meninggal lalu kemudian dibiarkan, itu tidak terhormat. Kan dari selalu ya kita di Kenapa ayat ini Ustaz? Laqad arayna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Boleh ngarep gak kena ini. Surat Toha itu kan, atau ayat berapa nanti dicek. Minha khalaqnakum. Dari tanah, dari bumi, kami menciptakan kalian. Karena punya saripati dari bumi. Manusia itu kan makan, diproses. Lalu dari saripati itu proses itu menjadi sperma itu. Yumna. Ya kan begitu. Jadi berumput kan protein-protein hewani kan juga dibutuhkan. Nah, termasuk yang dibutuhkan juga dari saya juga dibutuhkan. Nah, termasuk yang dibutuhkan juga sayuran. Makanya nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya nanti. Fal yang duri insanu ila ta'am. Lalu dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan di dalam bumi itu, kami mengembalikan kalian, dikubur. Wa minha nukhrijukum. Dan yang akan kami akan kalian. Tarotan ukhra. Jadi itu sebagai bentuk pemuliaan. Tarotan ukhra. Jadi itu sebagai bentuk pemuliaan manusia. Itu yang secara sunnatullah daging itu terurai. Tapi Allah punya inayatullah tol kemudian dipindah jasadnya. Banyak yang masih udah keimanan yang berbicara. Padahal Allah sudah menunjukkan ayat-ayat kauniyah yang begitu biasa, masih banyak yang tidak mau beriman. Nah, itu kan luar biasa. Itu pasti orang yang meninggal jasadnya utuh itu pasti punya amalan-amalan tertentu. Termasuk penghafal Quran yang mukhlis. Nah, itu kan luar biasa. Itu pasti orang yang meninggal jasadnya utuh itu pasti punya amalan-amalan tertentu. Termasuk penghafal Quran yang mukhlisin. Nah, ini orangnya panggilannya Ustaz. Amin. Termasuk itu nanti kalau. Jadi yang betul-betul ikhlas. Kan begitu. Bukan kejadian itu saya sampai sekarang itu. Oh iya ya. Iya ya. Jadi izin. Apa? Jadi izin aja lah. Enggak, itu sudah Allah yang nah, kita ya tidak pilih-pilih gitu loh. Artinya bukan kemudian saya pernah loh saya tuh ada satu musola kecil yang minta untuk khotib Idul Fitri.
Lalu tidak lama setelah itu, datanglah di saat yang sama itu masjid yang besar. Secara nalar, masjid yang besar ini, pemasukannya kan besar. Saya bilang ke takmirnya, loh saya sudah ada, kan pun di jenengan jadwali. Saya di musola ini. Apa jawabnya dari yang takmir yang telepon saya? Allah Ustaz, wonten musola mawon mriki mana masjid ageng. Saya jawab begini, ngapunten niki soal janji saya dengan orang, soal janji saya dengan nyari khotib itu tidak gampang. Aufu bil ukut. Saya mencoba untuk bagaimana implementasi dari aufu bil ukut. Oh, ngoten gini ngapunten. Makanya jangan sampai kita yang menggunakan beban. Kan begitu. Itu jadi masalah di situ. Kecuali kemarin satu saya nggak bisa nolak. Kan saya itu terikat sebagai dosen di UIN itu. Saya dipanggil Pak Dekan, mau nggak ke Korea? Oh, mboten. Tiba-tiba dipanggil Dekan, Mas, negara tidak boleh tugaskan dan tidak boleh menolak tugas. Aduh. Padahal saya sudah punya jadwal katakanlah sholat Idul Fitri ya. Itu pesannya sudah 3 tahun yang lalu. Itu udah akhirnya sangat terpaksa saya mohon maaf. Karena ini kaitannya dengan tugas. Kan bukan pilihan saya. Kecuali kalau saya juga sebenarnya kemarin itu benar. Udah berat, ya tugas beratnya juga posonnya awal penuh. Jadi menguburkan itu termasuk kewajiban orang yang hidup. Ini kan termasuk fardu kifayah. Jadi mulai proses memandikan, mengkafani, mensolati jenazah dan mengantar menguburkan. Ada 4 ini rangkaiannya. Tsumma idza syaa, kemudian apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia. Ini muncul pertanyaan, memang bisa Allah tidak berkehendak? Menggunakan idza. Kalau idza itu biasa digunakan untuk sesuatu, bisa maknanya jika atau apabila, tapi itu menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Beda dengan in. Kalau in itu bisa terjadi, bisa enggak. Ya ayyuhalladzina amanu insyaallah. Insya Allah ini aslinya dalam ungkapan bahasa Arab itu menunjukkan kita sebagai manusia itu tekadnya sudah kuat. Kita itu dengan kehendak. Jika Allah berkehendak ya berarti, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak jadi. Kalau kita tidak serius, insya Allah. Padahal itu dicantolkan pada Allah. Memang in itu bukan yang kehendak kita yang antara jadi dan tidak, tapi kehendak Allah gitu loh. Itu bedanya. Satu lagi lau. Lau itu bisa dimaknai jika atau seandainya. Tapi ini dalam bahasa Arab disebut dengan tamanni. Itu jika, tapi andai-andai yang tidak mungkin terjadi. Itu jika, tapi andai-andai yang tidak mungkin terjadi. Biasanya ketika Al-Quran memberikan contoh sebuah ayat. Tapi makan itu, lau dorong kita, oh iya, Al-Quran itu diturunkan. Tapi yang tidak diturunkan ke gunung. Tapi seandainya diturunkan itu menjadikan gunung itu khosyi'am mutasoddi'am min khosyatillah. Apalagi laula, ini orang meninggal. Surat Al-Munafikun. Ya Rob, itu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani. Dia sudah mengatakan laula. Al-Quran menggambarkan lau karena memang tidak kembali. Walaupun hanya ila ajalin qarib. Mek dilut tok korek dilut tok mati meneh enggak apa-apa, tapi tidak bisa. Maka fa'asad janji akan. Jadi kembali ke ayat tadi, tsumma idza syaa ansyara. Ini pasti kufur. Baik kufur nikmat atau kufur ini kok mana? Pesan di sini barusan ngecek ini, oh masih kurang. Padahal di sini sudah jam 2:20. Hampir semuanya di sini ada yang berbeda. Padahal di sini sudah jam 2:20. Hampir semuanya di sini ada yang berbeda. Jamnya nggak ada apa-apa jamnya ya, asal nggak asatidnya. Jamnya aja. Nanti diperbaiki itu urusan baterai saja.
Jadi summa idza syaa ansya. Sampai mana tadi? Kalla lamma yaqdi ma amar. Terakhir satu ayat lagi. Kalla idahnya mosok yo kok cie. Tadi itu ya bisa istifham apa namanya taubih atau istifham yang atau istifham akfaro itu bisa berbentuk takjub. Allah itu heran. Kok onok makhluk yang terbuat dari nutfah, kemudian kami sudah tetapkan takdirnya, kok dia masih juga maka jangan begitulah. Lama lima amar. Jadi menungso itu sesungguhnya selesai ya lama bahkan ketika dia mati ini belum selesai menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dia. Belum menjadi hamba yang taat. Jadi orang yang meninggal itu apapun amaliyahnya akan menyesal. Yang sudah baik dia menyesal. Ya, naudzu itu pasti akan menyesal. Itulah. Oke, karena kehidupan singkat. Maka mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Sangat disayangkan kalau hidup yang singkat ini hanya kita dengan hal-hal tidak bermanfaat. Mudah-mudahan manfaat pada diri kita bisa menyebarkan manfaat pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan keberkahan dalam hidup kita, barokah umur kita, barokah ilmu kita, barokah putra-putri kita, barokah rezeki kita, dan apapun anugerah Allah semuanya barokah fi dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqan ma'suma fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.